Josh mengangguk. Baiklah. Dia mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor Mary, kemudian menelponnya. Namun, dari seberang telepon terdengar pemberitahuan. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Melihat bahwa Mary ternyata mematikan ponselnya, Josh semakin bingung. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ponsel Mary sudah lama dalam mode jangan ganggu. Dalam mode ini, hanya beberapa nomor yang masuk dalam daftar putihnya yang bisa menghubunginya. Selain itu, siapapun yang menelponnya akan mendapatkan pemberitahuan bahwa ponselnya mati. Karena itu, Josh segera meminta seseorang untuk mencari informasi terkait di bandara. Tetapi dia tetap tidak menemukan catatan kedatangan Mary. Secara naluriah, dia mengira Mary belum sampai di Makassar. Dia berpikir mungkin ada sesuatu yang membuat penerbangan Mary tertunda di Jakarta, atau mungkin Mary akan naik pesawat lain menuju Makassar. Maka dia pun langsung menyuruh anak buahnya pergi ke Bandara Makassar untuk menunggu Mary. Sementara dia juga menghubungi temannya di travel untuk mengecek apakah Mary membeli tiket lain. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah hingga hampir tengah malam dia masih belum menemukan jejak Mary. Informasi dari pihak bandara juga tidak ada kemajuan sama sekali. Hal ini membuat Josh semakin bingung. Menurutnya, Mary sangat serius terhadap pertunjukan ini. Karena pertunjukan akan dimulai besok, maka Mary harus menyelesaikan gladi bersih hari ini. Tidak mungkin Mary tiba-tiba ada halangan dan tidak datang. Tapi saat ini dia sama sekali tidak bisa menghubungi Mary dan tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Ini membuatnya merasa cemas. Melihat waktu hampir pukul 12 malam, Josh berpikir sejenak dan memutuskan untuk menghentikan pencarian di bandara. Dia memilih kembali ke venue, karena bisa saja Mary sudah diam-diam tiba di sana untuk gladi bersih. Sementara dirinya malah masih menunggu di bandara dengan sia-sia. Itu akan menjadi hal yang sangat konyol. Setelah menyadari hal ini, dia segera membawa anak buahnya menuju stadion. Saat mobilnya memasuki gerbang utama stadion, Andi Rewa sudah lebih dulu mengantar Mary ke pintu masuk VIP di belakang venue. Rara sudah terlebih dahulu mengatur staf untuk menutup akses pintu masuk dan keluar demi mencegah penggemar menyusup ke dalam. Setelah memarkir mobil, Mary tersenyum dan berkata kepada Andi, "Terima kasih kau sudah mengantarku ke sini. Aku masuk dulu ya." Andi Rewa bertanya, "Apakah kau ingin aku menemanimu untuk gladi bersih?" Mary buru-buru menjawab, tidak perlu. Latihan ini rahasia untukmu. Aku tidak bisa membiarkanmu melihatnya sekarang. Kalau tidak, maka besok saat pertunjukan tidak akan ada kejutan lagi. Lebih baik kau lanjutkan saja urusanmu." Andi Rewa tidak punya pilihan selain mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa hubungi aku." Mary tersenyum manis. "Andi, jangan lupa besok kita jemput ayah dan ibuku." Andi Rewa menyetujuinya dan berkata, "Oke, kau masuklah dulu, aku pergi sekarang." Pada saat yang sama, Josh juga mengendarai mobilnya memasuki jalur VIP. Karena dia adalah mitra dari penyelenggara utama dan sudah sering melewati jalur VIP dalam beberapa hari terakhir, maka staf langsung mengizinkan mobilnya masuk tanpa bertanya. Begitu memasuki jalur VIP, Josh langsung melihat Mary turun dari sebuah BMW 520 biasa. Saat turun, wajah Mary terlihat tampak bahagia. Mary bahkan melambaikan tangannya kepada seseorang di kursi pengemudi. Dari belakang, Josh tidak bisa melihat wajah si pengemudi. Tetapi melalui kaca belakang, dia bisa melihat kepala belakang Andi. Dengan potongan rambut pendeknya, siapapun yang melihatnya dari belakang pasti tahu bahwa si pengemudi adalah laki-laki. Dalam sekejap, kemarahan membara di hati Josh. Dengan gigi terkatup dia mengutuk, "Kurang ajar,
Aku menunggumu sepanjang siang, tapi ternyata kau malah diantar oleh pria lain. Tidak ada catatan penerbangan atas namamu, tapi kau sudah tiba di Makassar. Jadi kau sengaja menghindariku ya?" Dengan cepat dia mengingat nomor plat mobil Andi, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang. "Halo, aku butuh informasi tentang sebuah plat mobil BMW 520. Aku ingin semua data pemilik mobil ini dan aku butuh secepatnya." Jos memang bukan orang yang berkuasa di Makassar. Meskipun dia memiliki banyak koneksi, keandalannya tidak begitu tinggi. Biasanya, anak buahnya harus mencari jalur yang berliku-liku dan melalui beberapa lapisan perantara sebelum bisa mencapai orang yang tepat. Dalam kondisi biasa, kalau Jos ingin menyelidiki seseorang di Makassar, dia hanya perlu menelpon anak buahnya, lalu mereka akan menggerakkan koneksi dan mencari orang lokal yang bisa membantu. Meskipun agak merepotkan, hal itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Namun, yang tidak dia ketahui adalah mobil BMW yang ingin dia selidiki sebenarnya terdaftar atas nama istri Andi, yaitu Najwa. Sebagai perwakilan keluarga Rewa di Makassar, sekaligus tangan kanan Andi, Ibnu Komar sudah sejak lama mengatur sistem perlindungan informasi bagi Andi Rewa serta keluarganya termasuk Najwa, ayah mertuanya Ridwan, dan ibu mertuanya Carla. Sistem ini dilengkapi dengan peringatan otomatis kalau ada seseorang yang mencoba mencari data pribadi salah satu dari mereka, baik itu nama, nomor plat mobil, alamat, atau nomor identitas. Sistem akan segera mengirimkan peringatan kepada Ibnu Komar. Selain itu, sistem juga akan mengaktifkan mekanisme perlindungan dan memberikan pemberitahuan palsu kepada pencari data dengan pesan, "Sistem sedang dalam pemeliharaan, silakan coba lagi nanti." Jadi saat seseorang dari pihak Jos mencoba mencari informasi plat mobil Najwa dalam sistem, Ibnu Komar langsung menerima peringatan. Sementara itu, orang yang mencoba mencari data tersebut hanya melihat pesan "sistem dalam pemeliharaan" dan berpikir itu hanyalah gangguan teknis biasa. Dia pun memutuskan untuk menunggu beberapa menit sebelum mencoba lagi. Namun, dalam waktu kurang dari 1 menit, Ibnu Komar sudah melakukan pelacakan balik melalui sistem internal Departemen Transportasi Makassar. Dia segera menemukan identitas orang yang melakukan pencarian tersebut. Orang itu ternyata adalah seorang pejabat menengah di Departemen Transportasi Makassar. Beberapa menit sebelumnya, dia baru saja menerima permintaan dari seorang teman untuk mencari informasi tentang mobil dengan plat lokal. Karena hanya diminta untuk mencari data registrasi mobil, dia tidak terlalu memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Namun, yang tidak dia sangka, hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, Ibnu Komar sudah melacaknya. Tidak lama kemudian, pemimpin Departemen Transportasi yang dipanggil Tuan Pramono memanggilnya ke kantor. Tanpa mengetahui bahwa dirinya sudah menimbulkan masalah besar, pria itu masuk dengan senyum ramah dan bertanya, "Tuan Pramono, ada perintah apa untukku?" Tuan Pramono langsung bertanya dengan nada tajam, "Apakah tadi kau mencari informasi tentang sebuah mobil BMW dalam sistem?" Orang itu menjadi gugup dan buru-buru menjawab, Tuan, sepertinya ada kesalahpahaman di sini." Direktur Pramono berkata dengan suara dingin, "Kesalahpahaman? Jangan lupa, sistem kita memiliki riwayat aktivitas pengguna. Akun yang digunakan untuk mencari mobil itu adalah milikmu, dan alamat IP yang mengirimkan permintaan pencarian berasal dari meja kerja pribadimu. Bagaimana kau menjelaskan ini?" Pria itu langsung terkejut. Dia tahu kalau hubungannya dengan Tuan Pramono cukup baik. Bahkan dia bisa dianggap sebagai orang kepercayaan Tuan Pramono. Seharusnya Tuan Pramono tidak akan tiba-tiba bersikap seketat ini kalau bukan karena masalah yang sangat serius. Menyadari bahwa dia benar-benar sudah membuat kesalahan besar,
Dia buru-buru memasang wajah memelas dan berkata dengan nada merendah, "Tuan Pramono, kita bekerja di sistem transportasi. Mencari nomor plat mobil itu bagian dari tugas kita. Aku hanya mengecek satu nomor plat. Itu kan bukan pelanggaran serius. Kenapa kau begitu marah? Tolong jangan sampai kesehatanmu terganggu karena hal ini." Tuan Pramono mendengus dan berkata dengan nada tajam, "Di waktu biasa, mungkin aku bisa menutup mata. Tapi kali ini kau telah membuat masalah besar. Aku pun tidak bisa menolongmu." Pria itu menjadi semakin panik dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Pramono, sebenarnya apa yang terjadi? Tolong beri aku sedikit petunjuk. Aku benar-benar ketakutan sekarang." Tuan Pramono menatapnya dengan tajam dan berkata dengan nada dingin, "Karena ulahmu ini, bahkan Ibnu Komar dari Hotel JX Marion pun sudah datang menemuiku. Kau tahu siapa dia, bukan? Kalau dia bisa bergerak secepat ini, berarti ini bukan masalah kecil." Pria itu terkejut dan berseru, Tuan Ibnu Komar? Tuan Pramono, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tolong beri aku jalan keluar." Tuan Pramono berpikir sejenak dan berkata, "Ada satu cara untuk menebus kesalahanmu, tapi itu tergantung apakah kau mau bekerja sama atau tidak." Pria itu buru-buru mengangguk dengan penuh ketakutan dan berkata, Aku pasti akan bekerja sama." Setelah Ibnu Komar dengan cepat menyelesaikan semua masalah, dia langsung menelpon Andi Rewa. Saat itu, Andi baru saja meninggalkan stadion dengan mobilnya. Begitu panggilan tersambung, Ibnu Komar segera melapor, "Puang, barusan ada seseorang yang mencoba mencari informasi tentang mobil istrimu dalam sistem transportasi." Andi Rewa mengernyit dan bertanya, "Siapa yang mencoba mencari?" Ibnu Komar segera menjabat, "Seorang pejabat menengah di departemen terkait." Sambil berbicara, dia menjelaskan seluruh kejadiannya kepada Andi. Setelah mendengarkan, Andi Rewa berkata kepada Ibnu Komar, "Oke, kau sudah menangani ini dengan baik. Kau mencegah masalah sebelum terjadi." Ibnu Komar dengan rendah hati menjawab, "Itu memang sudah menjadi tugasku, Puang." Andi Rewa lalu bertanya lagi, "Apakah kau sudah melacak siapa yang sebenarnya ingin mencari informasi plat mobil istriku?" Ibnu Komar segera menjawab, "Setelah dilacak, ternyata yang memberikan permintaan adalah teman lama orang itu dari Jakarta. Orang itu bekerja di salah satu perusahaan milik keluarga Smith." Mata Andi sedikit menyipit, lalu dia berkata, "Keluarga Smith? Kalau begitu sepertinya orang yang ingin mencari mobilku kemungkinan besar adalah Josh. Aku baru saja mengantar Mary ke lokasi konser. Mungkin dia melihatnya." Ibnu Komar langsung mengumpat, "Kurang ajar. Bocah dari keluarga Smith itu memang sudah lama menaruh hati pada Nona Mary. Aku dengar dia bahkan mengatur konvoi mobil mewah untuk menjemput Nona Mary di bandara hari ini. Tapi akhirnya dia kecewa." Setelah itu, Ibnu Komar menambahkan, "Puang, kemungkinan besar Josh sudah menargetkanmu. Kalau dia sampai ingin mencari informasi mobilmu, pasti ada niat tertentu di baliknya. Meskipun Makassar bukan wilayah kekuasaan keluarga Smith, tapi mereka tetap bisa mengandalkan hubungan mereka di Jakarta untuk mencari tahu. Aku kira dalam waktu singkat, dia pasti akan mengetahui siapa dirimu. Puang harus lebih waspada." Ekspresi Andi menjadi dingin. Sepertinya Josh belum sempat melihat wajahku. Tapi kalau dia sudah mencari tahu sejauh ini, aku tidak bisa hanya diam saja. Lalu dia melanjutkan, "Besok malam aku akan menghadiri konser Mary. Kalau aku tidak bertindak sekarang, pasti di konser nanti aku akan bertemu langsung dengannya. Jadi lebih baik aku menyelesaikan masalah ini sebelum konser dimulai." Ibnu Komar buru-buru bertanya, "Puang, apa rencanamu?" Andi Rewa tertawa dingin dan berkata, "Begini, buat orang yang mencari dataku, memberikan informasi palsu kepada Josh. Informasi spesifiknya akan aku sampaikan kepadamu.
Kemudian Andi Rewa menjelaskan rencananya secara rinci kepada Ibnu Qomar dan meminta agar semua dijalankan sesuai instruksinya. Andi Rewa tahu betul bahwa dia pernah menyelamatkan Ziva dan Josh di Jepang. Kalau dia bertemu langsung dengan Josh, dia pasti akan langsung dikenali. Daripada menunggu hingga Josh mengenalinya di konser, lebih baik dia yang mengambil langkah lebih dulu. Awalnya, Andi Rewa tidak memiliki niat untuk bertindak terhadap Josh. Bagaimanapun, setiap orang berhak mengejar wanita yang mereka sukai. Hanya karena Josh menyukai Mary, dia tidak bisa langsung menjadikan Josh sebagai musuhnya. Lagi pula Josh tidak seperti Edgar yang sombong dan suka menantang dirinya secara langsung. Namun, kali ini situasinya berbeda. Josh berani mencari informasi tentang mobil istrinya. Hanya tindakan ini saja sudah jelas melewati batas. Kalau sudah melewati batas, tentu saja dia akan bertindak tanpa belas kasihan. Karena suasana hatinya sangat buruk, Josh tetap duduk di dalam Rolls-Royce miliknya dan enggan turun dari mobil. Meskipun suara latihan nyanyi Mary mulai terdengar dari dalam arena, dia tetap duduk diam tanpa bergerak sedikit pun. Saat ini dia merasa sangat kesal. Di satu sisi dia kesal karena Mary dengan sengaja menghindarinya. Di sisi lain dia juga dibuat penasaran oleh pengemudi BMW yang tidak diketahui identitasnya. Yang membuatnya semakin bingung adalah kenapa Mary bersedia naik mobil BMW murahan itu untuk datang ke venue. Baginya, merek BMW sama sekali tidak ada harganya dalam lingkaran sosial para anak konglomerat di Jakarta. Bagi mereka yang berada di puncak kelas sosial ini, Rolls-Royce adalah edisi khusus. Dan itu sudah menjadi standar dalam setiap perjalanan. Sementara itu, mobil seperti BMW, jika dibandingkan dengan Rolls-Royce kelas atas, bahkan tidak ada artinya sama sekali. Waktu berlalu, hampir 20 menit sudah lewat, tetapi anak buahnya belum juga memberikan hasil pencarian informasi mengenai BMW tersebut. Dia mulai merasa kesal dan bersiap untuk menelpon untuk memarahi anak buahnya. Namun, sebelum dia sempat melakukan itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Begitu melihat siapa yang menelpon, Josh segera menekan tombol jawab dan langsung memaki. "Bodoh, aku menyuruhmu mencari informasi plat nomor mobil itu. Kemana saja kau mencarinya? Kenapa butuh waktu selama ini?" Orang di seberang telepon dengan cepat menjawab, "Maaf Tuan, tadi sistem sempat mengalami masalah. Baru saja selesai diperbaiki. Aku sudah mendapatkan informasi yang kau minta." Josh segera bertanya, "Jadi, bagaimana hasilnya? Siapa pemilik mobil itu?" Orang itu menjawab, "Tuan, BMW yang kau minta untuk diperiksa ternyata terdaftar atas nama grup Rapocini di Makassar." Josh mengernyitkan dahinya. Grup Rapocini. Selama berada di Makassar, dia memang sempat mempelajari seluk-beluk kota ini. Dia tahu bahwa grup Rapocini adalah perusahaan terbesar di Makassar, tetapi pemiliknya sangat misterius. Bahkan dia sendiri tidak tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan perusahaan itu. Karena itu, dia sedikit terkejut dan bertanya, "Apakah informasi itu benar?" Orang di telepon menjawab, "Tentu saja benar. Bahkan aku juga mendapatkan informasi bahwa grup Rapocini memiliki lebih dari 500 kendaraan terdaftar atas nama perusahaan, dan BMW itu adalah salah satunya. Selain itu, ada satu detail kecil yang menarik. BMW yang kau sebutkan itu sebenarnya bukan BMW 520, melainkan BMW 760. Josh langsung membantah, "Tidak mungkin, aku sendiri melihat bagian belakang mobil itu. Jelas tertulis 520, bagaimana mungkin itu 760? Apa kau salah mencari informasi?" Orang itu berkata dengan yakin, "Tidak Tuan, aku sudah berkali-kali memastikan dengan mereka. Mobil dengan plat nomor itu memang BMW 760. Kalau kau melihat 520 di bagian belakang, kemungkinan besar
itu telah dimodifikasi secara sengaja. Kalau hanya dilihat sekilas, kedua mobil tersebut memang mungkin terlihat mirip. Tetapi, kalau diperhatikan lebih detail, perbedaannya sangat jelas. Kalau kau ingin memastikannya, coba periksa rekaman dari dashcam mobilmu dan bandingkan dengan foto BMW 760 yang aku kirimkan ke WhatsAppmu. Kalau memang ada kesalahan, aku bisa segera menghubungi orang itu untuk mengkonfirmasi ulang. Josh tidak ingin membuat kesalahan dalam informasi ini, jadi dia segera berkata, "Baik, aku akan memeriksa rekaman dari dashcam. Kirimkan padaku foto detail bagian belakang BMW 760 dan 520 sekarang juga." Josh buru-buru membuka rekaman video dari dashcam Rolls-Royce-nya. Dia menemukan cuplikan yang merekam bagian belakang BMW tersebut dan memutarnya kembali. Dari rekaman itu terlihat jelas bahwa mobil tersebut memang memiliki emblem 520 di bagian belakangnya. Alasan utama dia ingin memastikan apakah mobil ini benar-benar 520 atau 760 adalah karena dia ingin tahu apakah informasi anak buahnya tentang grup Rapocini itu benar atau tidak. Kalau BMW ini benar-benar 760, maka semua informasi yang didapatnya cocok, dan itu berarti mobil ini memang milik grup Rapocini. Namun kalau mobil ini memang BMW 520 biasa, berarti ada yang tidak beres dengan informasi yang diberikan kepadanya. Kalau demikian, berarti ada dua kemungkinan. Entah anak buahnya yang melakukan kesalahan, atau ada sesuatu yang mencurigakan dengan BMW 520 tersebut. Bahkan bisa jadi mobil itu menggunakan plat nomor palsu. Saat itu juga Josh menerima beberapa gambar resmi dari anak buahnya yang memperlihatkan detail perbedaan antara BMW 520 dan BMW 760. Begitu melihatnya, Josh langsung menyadari bahwa mobil yang dia rekam tadi memiliki detail yang sama persis dengan BMW 760 dalam gambar. Artinya, mobil itu memang BMW 760 yang telah dimodifikasi dengan emblem 520. Lebih jauh lagi, itu juga berarti mobil tersebut benar-benar berasal dari grup Rapocini. Josh mengernyitkan dahinya dan segera menelpon anak buahnya untuk bertanya, "Apakah kau tahu siapa pemilik sebenarnya dari grup Rapocini di Makassar?" Anak buahnya menjawab, "Aku kurang tahu pasti. Nama yang terdaftar sebagai perwakilan hukum perusahaan adalah Nona Desi. Dia juga menjabat sebagai wakil ketua Dewan Direksi Grup Rapocini. Tapi kepemilikan saham perusahaan itu tidak berada atas namanya." Anak buahnya melanjutkan menjelaskan, meskipun Grup Rapocini terdaftar di Makassar, tapi struktur kepemilikannya mirip dengan perusahaan teknologi besar di dalam negeri. Di atasnya ada perusahaan induk yang berbasis di luar negeri. Yang lebih merepotkan adalah perusahaan induk ini terdaftar sebagai perusahaan lepas pantai di Kepulauan Cayman. Perusahaan ini memiliki 100% saham grup Rapocini. Jadi kalau ingin mengetahui siapa pemilik sebenarnya, kita harus menyelidiki siapa yang mengendalikan perusahaan lepas pantai itu. Josh mengerutkan keningnya dan bertanya, "Serumit itu? Apakah kita bisa melacak informasi pemegang saham perusahaan di luar negeri itu?" Anak buahnya menjawab dengan jujur, "Tidak bisa. Kepulauan Cayman sudah mengeluarkan peraturan hukum yang melindungi privasi semua perusahaan yang terdaftar di sana. Informasi tentang dewan direksi dan pemegang saham sepenuhnya dirahasiakan, mirip dengan kebijakan perbankan di Swiss. Jadi, kita tidak bisa mendapatkan data apapun." Josh langsung merasa kesal. "Aku tidak percaya kalau tidak ada seorang pun di Makassar yang tahu apakah pemilik grup Rapocini itu pria atau wanita dan berapa umurnya." Anak buahnya segera berkata, "Sumber yang memberiku informasi tadi mengatakan bahwa pemilik perusahaan itu sangat luar biasa. Dia masih muda
kaya raya dan tampan. Bahkan ada rumor yang menyebutkan bahwa dia adalah taipan misterius yang sangat terkenal di Makassar tahun lalu. Josh mendengus kesal saat mendengar bahwa orang itu muda, kaya dan tampan. Hatinya langsung merasa tidak senang. Dengan suara dingin dia bertanya, memangnya seberapa terkenal orang itu? Anak buahnya menjawab, menurut sumberku, dia memang cukup terkenal. Dia pernah menghabiskan uang ratusan juta di sebuah toko perhiasan hanya untuk memberi pelajaran kepada seorang pegawai yang bersikap meremehkan pelanggan. Saat itu, insiden ini sangat heboh di Makassar. Josh merasa semakin tidak tenang. Kalau informasi anak buahnya benar, maka pemilik grup Rapocini ini jelas merupakan pesaing kuat. Apalagi mengingat bagaimana Mary dengan sengaja menghindarinya dan datang ke arena bersama pria itu, serta cara Mary melambaikan tangan dengan akrab saat berpisah. Maka sangat mungkin kalau pria itu sudah lebih dulu memenangkan hati Mary. Memikirkan hal ini, Josh merasa marah sekaligus cemas. Tanpa ragu dia bertanya, apakah ada informasi lebih lanjut tentang Nona Desi? Anak buahnya mengangguk. Ada. Informasi tentang Nona Desi cukup terbuka. Dia lahir dan besar di Makassar, memiliki rekam jejak akademik yang luar biasa, dan saat bergabung dengan grup Rapocini, dia berhasil membantu perusahaan berkembang pesat dalam waktu singkat. Berkat itu, dia naik jabatan hingga menjadi wakil ketua dewan direksi, dan hingga kini, dia adalah pemimpin tertinggi yang diketahui publik di grup Rapocini. Josh mengangguk dan berkata, kalau begitu, untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari grup Rapocini, kita harus bicara langsung dengan Nona Desi. Kemudian dia segera memberi perintah, hubungi Nona Desi atas namaku. Katakan padanya bahwa aku ingin berkunjung ke grup Rapocini untuk membahas kerjasama bisnis. Menurutnya, sebagai cucu tertua keluarga Smith, begitu dia mengungkapkan identitasnya, siapapun pasti akan menerimanya sebagai tamu kehormatan. Saat bertemu dengan Desi nanti, dia akan mencari cara untuk menggali informasi tentang pemilik perusahaan. Kalau Desi enggan berbicara, maka dia akan menawarkan peluang kerjasama sebagai umpan. Dia yakin, setelah mendengar bahwa keluarga Smith ingin bekerja sama, pemilik grup Rapocini pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Anak buahnya segera bertanya, Tuan Josh, kapan Tuan ingin bertemu dengan Nona Desi? Josh menjawab tanpa ragu, secepatnya, sekarang juga. Josh sama sekali tidak menyangka bahwa informasi yang diperoleh anak buahnya sebenarnya adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Andi melalui Ibnu Komar. Andi Rewa sengaja membocorkan identitasnya sebagai ketua grup Rapocini kepada Josh untuk membuat Josh merasa terdesak, sehingga perhatiannya bisa sepenuhnya dialihkan. Kalau tidak, jika Josh terus menggali tentang mobil BMW milik istrinya, maka tidak akan butuh waktu lama bagi Josh untuk mengetahui identitas asli Najwa. Karena itu, Andi dengan sengaja mengirimkan informasi palsu, memberitahu bahwa mobil tersebut terdaftar atas nama grup Rapocini. Untuk semakin meyakinkan Josh, Andi Rewa juga mengungkapkan bahwa mobil tersebut sebenarnya adalah BMW 760 yang sudah dimodifikasi emblemnya. Dengan begitu, Josh akan semakin percaya dengan informasi tersebut. Begitu Josh yakin bahwa mobil itu milik grup Rapocini, maka perhatiannya akan sepenuhnya teralihkan. Kemudian, Andi Rewa juga menyebarkan rumor bahwa ketua grup Rapocini adalah seorang pemuda tampan, kaya raya dan luar biasa, serta dikaitkan dengan sosok miliarder misterius yang pernah viral di internet. Dengan demikian, Josh akan semakin percaya bahwa semua ini benar. Dan sekarang, seperti yang sudah Andi perkirakan, semua perhatian Josh tertuju pada sosok ketua grup Rapocini.
Sambil meminta seseorang untuk mengatur pertemuannya dengan Desi, Josh membuka ponselnya dan mencari video pendek yang pernah viral tentang miliarder misterius di Makassar. Akhirnya dia pun menemukan video tersebut. Namun sayangnya, sudut pengambilan video itu tidak terlalu bagus. Jaraknya cukup jauh, sehingga wajah Andi tidak terlihat jelas. Tapi dari video itu Josh masih bisa melihat postur tubuh Andi dengan cukup jelas. Tinggi sekitar 185 cm dan berat kurang dari 140 pon. Dengan tubuh seperti itu, sosok tersebut bahkan bisa dibandingkan dengan aktor tampan bertubuh tinggi yang populer di industri hiburan. Hal ini membuat Josh merasa sangat iri. Hal yang paling tidak memuaskan bagi Josh tentang dirinya sendiri adalah tinggi badannya. Meskipun dia sudah mencapai tinggi 175 cm, yang sebenarnya tergolong tinggi di antara pria, dia tetap merasa kurang puas. Baginya, untuk benar-benar bisa masuk kategori pria tinggi, kaya, tampan, tinggi badannya setidaknya harus di atas 180 cm. Karena itu, ketika dia memperkirakan bahwa pria dalam video tersebut memiliki tinggi sekitar 185 cm, sekitar 10 cm lebih tinggi darinya, hatinya langsung dipenuhi dengan rasa tidak senang. Saat itu, asistennya berlari keluar dari arena konser dan mengetuk jendela mobilnya. Josh membuka kunci mobil dengan remote dan asistennya segera membuka pintu. Masuk ke kursi penumpang depan, lalu bertanya, "Tuan, Nona Mary sudah mulai gladi resik. Kau tidak ingin masuk dan melihatnya?" Josh melambaikan tangannya dengan kesal, lalu berkata, "Tidak perlu. Segera atur pertemuan dengan Nona Desi. Aku ingin bertemu dengannya sekarang juga." Asistennya mengangguk dan berkata, "Baik, tadi aku sudah meminta seseorang mencari kontak Nona Desi. Mungkin sebentar lagi akan ada kabar." Baru saja dia selesai berbicara, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Di dalam pesan tersebut terdapat nomor telepon. Asistennya langsung berkata, "Tuan, nomornya sudah dikirim. Aku akan segera menelpon Nona Desi." Josh hanya menggumamkan jawaban tanpa benar-benar fokus. Matanya masih terpaku pada layar ponselnya. Dia menatap sosok Andi dalam video pendek itu. Sementara itu, asistennya sudah menghubungi Desi melalui telepon. Asistennya tidak berbelit-belit dan langsung memperkenalkan dirinya kepada Desi. "Halo, apakah ini wakil ketua Nona Desi dari grup Rapocini? Aku adalah asisten dari Tuan Josh Smith dari Jakarta. Bosku ingin berbicara tentang kerjasama dengan grup Rapocini. Apakah Nona Desi punya waktu untuk bertemu dengannya?" Desi pura-pura terkejut dan langsung berseru, "Apa? Keluarga Smith dari Jakarta?" Kemudian dengan nada yang tampak merasa terhormat dia berkata, "Wah, benar-benar tidak pernah aku bayangkan kalau Tuan Josh Smith akan tertarik pada grup Rapocini kami. Bahkan aku tidak pernah memimpikannya sekalipun. Ini benar-benar sebuah kehormatan besar. Kapanpun Tuan Josh punya waktu, aku siap untuk datang menemui beliau." Josh dan asistennya yang duduk di sebelahnya sangat puas dengan reaksi antusias Desi. Ekspresi Josh pun menjadi sedikit lebih tenang. Asisten Josh kemudian berkata, "Saat ini bosku sedang berada di Makassar. Kalau tidak ada masalah, beliau bisa langsung datang menemuimu sekarang." Desi menjawab dengan suara yang sangat bersemangat, "Itu benar-benar luar biasa. Kalau begitu, aku akan segera membatalkan semua jadwal sore ini dan menunggu kedatangan Tuan Josh Smith." Asisten Josh mengangguk dan bertanya dengan hati-hati, "Ngomong-ngomong, bosku juga ingin bertemu dengan pemilik grup Rapocini. Apakah beliau ada waktu sore ini?" Desi segera berkata, "Mohon maaf, bos kami selalu berperilaku sangat tertutup dan jarang ikut campur dalam urusan perusahaan. Dalam 1 tahun, beliau datang ke kantor tidak lebih dari 2 atau 3 kali.
Beliau juga tidak pernah menghadiri acara bisnis atau bertemu dengan orang-orang dari industri ini. Bahkan aku sendiri tidak tahu keberadaan beliau saat ini. Mohon pengertian dari Tuan Josh Smith." Asisten Josh merasa sedikit kecewa. Tetapi setidaknya dia masih bisa mengatur pertemuan antara Josh dengan Daisy terlebih dahulu. Maka dia berkata, "Kalau begitu, kita bisa menunggu kesempatan lain untuk bertemu bosmu. Sebentar lagi, aku akan menemani Tuan Josh ke grup Rapocini. Harap siapkan penyambutan dan pengamanan sebelumnya." Daisy segera berkata, "Tentu, jangan khawatir. Aku akan segera mengatur timku untuk mempersiapkan segalanya. Nanti setelah Tuan Josh tiba, beliau bisa langsung naik ke lantai atas melalui lift khusus dari parkiran bawah tanah." Asisten Josh mengangguk. "Baiklah, kalau begitu kami akan tiba dalam 20 menit. Setelah menutup telepon, asisten Josh berbalik kepada Josh dan berkata, "Tuan, aku akan meminta pengawal untuk menyiapkan kendaraan. Tuan tidak perlu menyetir sendiri." Josh mengangguk. Pada awalnya dia memang berniat menyetir sendiri agar bisa menjemput Mary dan mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu pribadi bersama Mary di dalam mobil. Namun, rencana yang sudah dia susun dengan hati-hati itu akhirnya sia-sia belaka. Mengingat hal itu saja sudah cukup membuatnya kesal. Tidak lama kemudian, para pengawal dan stafnya menyiapkan konvoi kendaraan. Asisten pribadinya dengan sopan membukakan pintu untuknya, mengantarnya masuk ke kursi belakang sebuah Rolls-Royce. Setelah itu, konvoi mereka segera berangkat menuju grup Rapocini. Namun, yang tidak disangka oleh Josh adalah bahwa pada saat itu, Andi sudah berada di kantor Daisy dan dengan tenang menunggu dirinya masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan. Di sisi lain, Daisy berdiri dengan penuh hormat di depan Andi dan bertanya, "Tuan, setelah Josh datang nanti, bagaimana aku harus menghadapinya?" Andi Rewa tersenyum kecil, lalu menunjuk ke pintu belakang kantor Daisy dan berkata, "Setelah dia tiba, aku akan pergi ke ruang istirahatmu sebentar. Kau bisa berbicara dengannya terlebih dahulu. Ketika waktunya tepat, aku akan keluar." Daisy mengangguk, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi, "Tuan, apa yang akan kau lakukan terhadap Josh? Dia adalah cucu tertua keluarga Smith. Kalau kau mengambil tindakan terhadapnya, keluarga Smith pasti tidak akan tinggal diam. Selain itu, kalau dia menghilang di grup Rapocini, keluarga Smith pasti akan melakukan segala cara untuk menyelidiki situasi perusahaan ini. Kalau itu terjadi, bukankah identitasmu akan terbongkar?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang hal itu. Aku punya cara untuk mengatasinya." 20 menit kemudian, konvoi kendaraan Josh melaju ke dalam area parkir bawah tanah grup Rapocini. Daisy sudah mengatur sekretaris pribadinya dan kepala keamanan grup Rapocini untuk menunggu di sana. Begitu mobil-mobil itu berhenti, mereka langsung menyambut dengan penuh hormat, lalu mengatur Josh dan rombongannya menuju lift khusus yang langsung membawa mereka ke lantai tertinggi gedung Rapocini. Josh menikmati momen ini. Dia merasa seperti seorang bintang yang dikelilingi banyak orang yang memujanya. Baginya, perusahaan bernilai triliunan seperti grup Rapocini memang seharusnya bersikap seperti ini di hadapan dirinya, pewaris utama keluarga Smith. Sekretaris wanita Daisy berjalan di depan sebagai pemandu sambil berkata, "Tuan Josh Smith, Wakil Ketua Nona Daisy sudah menunggumu di kantornya. Namun, karena ruang kantornya tidak terlalu besar, para pengawalmu mungkin harus beristirahat sejenak di ruang rapat di sebelah. Kami akan menyediakan teh untuk mereka." Josh mengangguk ringan. Dia memang tidak ingin membawa terlalu banyak orang ke dalam ruang pertemuan. Selain itu, dia juga tidak merasa ada bahaya apapun dengan kedatangannya ke kantor perusahaan besar ini. Jadi dia berkata kepada asistennya, "Kalian tunggu di ruang rapat." Asistennya itu segera mengangguk.
Baik, Tuan. Setelah asisten dan para pengawal Josh diarahkan ke ruang rapat, sekretaris wanita itu pun membawa Josh menuju kantor Desi. Setelah mengetuk pintu, Desi sendiri yang membukanya. Begitu melihat Josh, dia menyambutnya dengan penuh hormat. "Halo Tuan Josh Smith, aku Desi, wakil ketua grup Rappuccini. Kehadiranmu merupakan suatu kehormatan besar bagi kami." Josh terkejut. Dia tidak menyangka kalau ternyata Desi adalah seorang wanita cantik dengan pesona dewasa dan elegan, dengan setelan jas formal yang dipadukan dengan rok selutut, serta rambut panjang bergelombang yang terurai indah. Desi tampak luar biasa mempesona. Dalam pikiran Josh, seseorang yang bisa naik ke posisi wakil ketua di perusahaan besar seperti grup Rappuccini pasti setidaknya berusia 35 hingga 40 tahun. Bagaimanapun, kenaikan jabatan dalam dunia bisnis membutuhkan pengalaman dan waktu. Hampir mustahil bagi seorang wanita di bawah usia 30 tahun untuk menduduki posisi kedua di perusahaan bernilai triliunan hanya karena kemampuannya. Karena prasangka itu, dia pun merasa sangat terpukau saat pertama kali melihat Desi. Dengan gaya seorang pria terhormat, dia pun mengangguk ringan dan berkata, "Aku tidak menyangka wakil ketua Nona Desi begitu muda. Mampu mencapai posisi setinggi ini dalam usia muda, tentu membuktikan bahwa kau memiliki kemampuan luar biasa."